DPR Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 pada hari ini Senin 1 November 2021. Rapat paripurna diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan paripurna digelar secara hybrid, secara fisik dan juga virtual. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Chairul Umam, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Chairul. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda, bagaimana jalannya rapat paripurna pertama ini pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022? Pan Dapil Papua. Yang ketiga tadi juga ada Aida Muslimah menggantikan Saprudin H. Maming dari fraksi PDIP. Yang keempat ada Haris Turino menggantikan Muhammad Prakosta dari fraksi PDIP. Dan yang terakhir ada Novi Ompung Sungu menggantikan Sulaiman Umar juga dari fraksi PDIP. Demikian rekan dia. Oke, Khairul, lalu saat pembukaan ini apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani? Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, terutama terkait dengan fungsi dan tugas dari DPR RI itu sendiri, yaitu yang pertama dalam fungsi pelaksanaan legislasi, Puan Maharani memastikan bahwa DPR RI akan melanjutkan penyelesaian program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR terus melakukan fungsi pengawasan pada regulasi kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Kemudian juga Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung berbagai isu yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya soal kasus pinjaman online ilegal, terus rencana kenaikan upah minimum tahun 2022, penanganan pandemi COVID-19, terutama dengan isu transportasi publik. Kemudian terkait fungsi penganggaran juga Puan Maharani mengatakan bahwa DPR akan mengawal pembuatan regulasi turunan dari APBN tahun 2022 agar program dan kegiatan belanja negara dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Oke, terkait lantaran saat ini DPR RI sudah memasuki masa sidang kedua ya. Ini apakah surat presiden ini terkait calon Panglima TNI juga sudah diterima DPR? Khairul. Nah, soal surat presiden terkait calon Panglima TNI juga tadi sempat ditunggu-tunggu oleh rekan awak media, namun ternyata usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bahwa menyatakan hingga saat ini DPR belum menerima surpres terkait calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Namun tadi dia menyebut dan memperkirakan bahwa 2 hari ke depan sudah ada keputusan terkait siapa sosok pengganti Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto, dan dia berharap bahwa surat presiden terkait calon Panglima TNI segera dikirimkan DPR, mengingat juga masa pensiun Panglima TNI sekarang yaitu Marsikal Hadi Cahyanto segera memasuki pensiun pada bulan November ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!